Assalamualaikum, lanjut Besti. Kalau di video sebelumnya kita heboh ngobrolin tentang gimana nembak cat ataupun seraliknya untuk unit yang ini. Nah, hasilnya seperti yang teman-teman lihat saat ini. Partikelnya sudah terlihat cukup rapat, tapi tidak sampai kelihatan yang tebel banget, tembem gitu. Butiran seraliknya sudah mau ambiar, tapi enak dilihat. Bukan ambiar yang seperti ambiare atimu pas dihianati karo bocahe kayak ngono lho Besti. Oke, lanjut. Di video ini kita bakal ngobrol tentang proses clear coat untuk unit yang ini. Produk yang kita pilih si Autoglue 2010. Kenapa pilih yang ini? Karena satu sisi dari segi harga produk ini masih relatif cukup terjangkau di kisaran 200 ribuan, di bawah 250 ribu ya kalau di tempat kami. Untuk kerjaan atau orderan kali ini kami rasa dia ngepas dalam artian secara quality, secara performa produknya layak untuk diperjuangkan, layak untuk dikonsumsi. Di sisi lain dari segi pricingnya, dari segi harganya tidak bikin kita turu pasar bantalan gubis alias boncos, karena antara tarif dengan produk yang dipakai terlalu mahal produknya. Jadi ya ini win solution. Dari sisi customer mendapatkan kualitas yang cukup layak untuk dinikmati. Kemudian dari segi kita sebagai pelaku jasa masih tetap dapat sisa alias tetap ada cuan dari proses kerja yang kita jalani. Berikutnya perihal teknis aplikasi, karena ini warna putih, kemudian kita ada acara nembak seralik juga. Sebelum tembak-tembak clear coat, kami akan lebih pede kalau panel dilap dulu pakai Teclot buat jaga-jaga kalau ada debu atau kotoran yang mungkin warnanya kadang kontras atau warnanya gelap. Kalau ndak dibersihin dia bakal bikin mata sepet ngeliat, karena warna putih ketempel kotoran yang warnanya gelap atau hitam misal, meskipun kecil dia bakal terlihat dan bikin kita nyesek. Sudah persiapan seoptimal mungkin, diusahakan sebagus mungkin kerjaan, tapi ambiar gara-gara kotoran yang nempel. So aplikasi Teclot macam begini akan tetap kita usahakan dijalani. Kemudian kita lanjut soal setting spray gun. Kali ini untuk acara nembak clear coat kita pakai si SATA 3000 RP nozzle 1,3. Kita kasih setting full wide open. Sekali lagi jarumnya dibuka pol, pattern dibuka pol. Kemudian pressure kita kasih di kisaran 1,8 bar. Kenapa setinggi itu? Karena si 3000 RP ini kalau ikut TDS anjuran dari dokternya kita diminta untuk main pressure 2,5 bar. Lah, terus kenapa ini kok cuma dikasih presurnya 1,8 bar? Oke, dari awal kita tetap banyak sekali melanggar TDS. Pressure selalu saja kita mengusahakan main di bawah anjuran TDS. Kalau yang RP generasi kekinian produknya SATA rata-rata anjurannya main 2 bar. Terus ini produk jadulnya SATA si 3000 RP rilis kisaran tahun 2006-2007 ya. Dia masih pakai pressure ideal di 2,5 bar. Tapi kenapa kita kasih main hanya 1,8 sedangkan setting tetap full wide open? Tak lain karena menyesuaikan kondisi cuaca, kondisi iklim di tempat kita yang panas banget. Lah, kalau presurnya pakai di bawah anjuran TDS, apakah ndak bikin droplet atau butiran kabut yang disemprotin sama spray gun jadi gede-gede, jadi ngaco nanti hasil tembakannya, jerukannya gede-gede? Tenang, dengan pressure di bawah anjuran TDS pun
kalau kita jarak tembaknya dibikin lebih dekat dari anjuran TDS, maka secara umum hasil tembakan akan tetap bisa lembut. Jadi kalau pakai anjuran TDS, misal si SATA 3000 disuruh main 2,5 bar presurnya, jarak tembak idealnya dikasih keterangan 20 cm. Nah, waktu kita main hanya di kisaran 1,8 bar, turun banyak kan dari anjuran TDS, jarak tembak kita bikin lebih dekat dari 20 cm. Ya kalau di acara kali ini kira-kira main di kisaran 10 sampai 12, maksimal 15 cm lah ya. Kita mengurangi jarak tembak ada sampai 25%. Otomatis hantaman droplet atau hantaman kabut yang disemprotkan oleh spray gun tetap akan relatif imbang kuatnya dengan kalau pakai pressure 2,5 bar dan jarak tembak 20 cm. Lah, kalau jaraknya dekat, nembak hanya di kisaran 12 sampai 15 cm, apa nggak nanti malah ngebubur atau basah kuyup, becek banget, bahkan resiko mewek kalau pakai pressure lebih rendah? Oke, tenang. Dari tadi aku dikejar pertanyaan yang menohok-nohok. Nah, kalau kita main jaraknya dekat, kemudian presurnya lebih rendah dari anjuran TDS, tentunya hasil tembakan akan lebih basah dari kalau kita ikut anjuran TDS, baik pressure ataupun jarak tembaknya. Ya, untuk menyiasati biar hasil tembakan tetap dapat terlihat jerukannya cakep, ndak sampai terlihat becek banget, ndak sampai resiko mewek, ya kita akali geraknya yang dicepetin. Jadi kalau kita nembaknya pakai mode gerak yang enggak kalem banget, meski jaraknya lebih dekat dari anjuran TDS dan pressure yang kita pakai juga lebih rendah dari anjuran TDS, apapun spray gun-nya nanti bakal bisa mereduksi, nanti bakal bisa mengurangi gejala jerukan yang terlalu basah atau terlalu becek, bahkan nanti bisa mengurangi resiko muncul mewek. Terus sebenarnya apa sih yang dikejar? Apa sih yang dicari dengan metode pengerjaan yang susah-susah macam kayak begini? Mbok ya ikut TDS aja, biar selamat, biar enak, nggak perlu banyak mikir. Kalau pertanyaannya seperti itu, kenapa kita memilih lebih susah? Kenapa kita memilih jalan yang cenderung lebih sulit, nggak mengikuti TDS, we break the rule? Kenapa? Ya tak lain karena kita pengen untuk bisa dapat efisien. Jadi kita mengedepankan efisiensi yang sebagus mungkin dengan tanpa mengorbankan kualitas. Penjelasannya gimana? Ketika kita pakai pressure lebih rendah dari anjuran TDS, tentunya pressure lebih rendah sama dengan overspray akan lebih minim. Kemudian jarak tembak lebih dekat, otomatis daya hantam partikel yang keluar dari spray gun tentunya juga lebih kuat dibanding kalau kita jarak tembaknya lebih jauh. Dengan jarak lebih dekat sama dengan partikel atau droplet atau butiran kabut yang nempel ke permukaan panel akan lebih banyak. Di sisi lain, dengan metode ini kita dituntut untuk geraknya lebih cepat, sama dengan secara umum, secara total waktu pengerjaan akan juga lebih cepat, lebih singkat. Waktu kerja yang lebih singkat sama dengan pemakaian bahan baku berupa listrik ataupun bensin. Kalau teman-teman pakai kompresor dengan penggerak bensin akan lebih hemat. So, hasil yang kita dapatkan tetap bagus dengan efisiensi yang tetap bisa terjaga cukup baik. Oke. Akhirnya kita nyerah, nggak ngejar pertanyaan yang aneh-aneh lagi. Oke. Nah, kalau memang pakai cara ini lebih efisien, terus
cara nembaknya atau mode tembaknya dari lapis pertama ke lapis berikutnya pakai model yang seperti apa. Kalau tadi sudah dijelaskan ritme jogetnya, ritme geraknya dibikin lebih cepat. Bukankah dengan ritme gerak yang lebih cepat sama dengan hasil tembakan nanti akan lebih tipis dari kalau geraknya lambat? Gimana penjelasannya? Oke, mengenai lapisan yang dihasilkan oleh mode joget yang relatif cukup cepat geraknya macam begini, apakah tidak kurang tebel nantinya? Ini kita antisipasi dengan overlap atau proses tumpang tindih spasi. Jadi kalau teman-teman nulis misal dari atas kemudian baris pertama menuju baris kedua kan itu ada spasinya. Menuju baris ketiga juga turun lagi ada spasinya. Nah, waktu kita nembak spasinya ini kita bikin rapet. Jadi meskipun geraknya cepat dengan kombinasi overlap atau spasi yang cukup rapet sama dengan kita nembak panelnya jadi berulang-ulang. Oke, sekali jalan memang tipis, tapi ketika ini diulang tipis, diulang tipis lagi, diulang tipis lagi dengan spasi yang tidak terlalu lebar atau dengan spasi yang cukup rapet, akhirnya hasil tembakan akan dapat tetap tebel. Satu lagi, selain kita overlapnya rapet, juga dari lapis pertama kita nembak enggak pakai mode sawur-sawur, langsung tembak basah. Jadi dari proses 2 lapis misal yang kita lakukan di lapis awal tebel, kemudian di lapis kedua tebel atau di lapis awal basah dan di lapis 2 basah, nanti hasil akhirnya kita akan dapat hasil tembakan clear coat yang ketebalannya sudah cukup ideal. Seperti yang teman-teman lihat kali ini proses tembak lapis clear coat yang kedua. Kalau dibanding dengan proses lapis yang pertama hampir tidak ada beda. Jadi tadi di lapis pertama kita nembak langsung mode basah, ndak pakai disawur-sawur, jarak tembaknya deket, overlapnya rapet, kemudian geraknya juga relatif cukup cepat. Ukuran cepat ya kurang lebih seperti yang teman-teman lihat kali ini. Kan ada operator yang nembaknya jauh lebih lambat dari gerak yang ada di video ini. Nah, dengan kombinasi seperti ini, dengan racikan ramuan rahasia seperti ini yo besti yo, kita akhirnya mendapatkan rumus sebuah metode yang kita rasakan dia lebih efisien, baik secara pemakaian bahan baku ataupun dari proses jam kerjanya. Di sisi lain, hasil kerjaan yang didapat masih tetap bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Perihal teknis aplikasi dan macam-macam penjelasannya kita bisa terima. Terus, kalau pakai mode aplikasi seperti ini, apakah ada ramuan tersendiri untuk rasio pencampuran clear coat-nya? Baik prosentase thinner yang dicampurkan ataupun jenis thinner yang dipakai. Nah, perihal rasio pencampuran clear coat dalam hal ini seberapa banyak thinner yang dipakai. Nah, untuk si Auto Glue 2010 kita sudah menjumpai racikan yang versi kami adalah the best performanya si Auto Glue 2010. Jadi kita pakai produk si Auto Glue 2010 ini sudah relatif cukup lama, dari 2016 sampai 2017 ya kita pakai. Akhirnya kita menjumpai kalau best performance atau performa terbaik si 2010 ini ketika dikasih thinnernya hanya setengah dari hardenernya. Jadi rasionya 2105. 2 clear coat, 1 hardener dan setengah thinner. Kemudian thinner yang dipakai kita akan selalu memilih yang lebih slow kalau untuk campuran clear coat, mau di cuaca panas mau di cuaca dingin.
soal kenapa kita akan lebih pilih thinner yang lebih slow untuk campuran clear coat, ya karena semakin slow thinner akan semakin membantu clear coat mau lumer dengan cukup bagus di permukaan panel. Jadi kalau thinnernya makin slow, nanti hasil tembakan clear coatnya akan lebih mudah dapat lembut jerukannya meskipun di kondisi cuaca terik. Karenanya seperti tadi teman-teman lihat, untuk acara kali ini thinner yang kita pilih si Auto Glue yang slow. Dan setelah perjuangan yang cukup melelahkan dengan berbagai macam alibi alibi apa teori wes pokoknya teknis aplikasi dengan berbagai alasan yang kami sajikan, mulai nembak epoxy, kemudian nembak cat dan clear coatnya, produk clear coat yang dipakai, yang dipilih, apa saja yang kita jalani, akhirnya menghasilkan kerjaan seperti yang teman-teman lihat saat ini. Bukan the best one, bukan yang terbaik, tapi setidaknya kerjaan ini versi kami sudah sangat layak untuk dikonsumsi. Jadi secara tampilan sudah menyejukkan mata. Kemudian dari sisi customer juga tidak sampai ada komplain. Jadi ya wis, wayahe bayaran urung se pasang-pasang karo poles-poles bersih-bersih ngono Besti. Karena tetap seperti apapun usaha yang kita jalani, masih saja ada debu-debu yang nempel. Serangan dari planet Namek selalu saja ada mendarat di permukaan panel. Perihal bagaimana proses finishing yang harus dijalani, next kesempatan kita coba bakal sajikan soal bagaimana kita poles-poles hasil kerjaan kita. Oke Besti, sementara segini dulu perjumpaan kali ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. See you next time. Assalamualaikum.